Autism Spectrum Disorder atau ASD adalah salah satu gangguan perkembangan yang paling kompleks dan menarik perhatian dunia medis saat ini. Hari ini kita akan membahas secara mendalam tentang asal-muasal dan penyebab autisme berdasarkan penelitian ilmiah terkini. Etiologi Autism Spectrum Disorder bersifat multifaktorial dan sangat kompleks, melibatkan interaksi rumit antara faktor genetik dan lingkungan. Satu penyebabnya short menjumlah US friend. Penelitian secara konsisten menunjukkan bahwa ASD berkembang dari kombinasi pengaruh genetik dan lingkungan. Autisme memiliki komponen genetik yang kuat dan cenderung menurun dalam keluarga. Meta-analisis dari 7 studi kembar menunjukkan bahwa antara 60% hingga 90% risiko autisme berasal dari genom individu. Beberapa penelitian bahkan melaporkan heritabilitas lebih dari 90% untuk gangguan autistik. Jika seorang orang tua membawa satu atau lebih perubahan gen yang terkait dengan autisme, perubahan ini dapat diturunkan kepada anak, meskipun orang tua tersebut mungkin tidak menunjukkan gejala autisme. Perubahan pada gen tertentu atau genom secara keseluruhan meningkatkan risiko seorang anak untuk mengembangkan autisme. Ribuan gen memengaruhi perkembangan otak manusia, dan individu dengan autisme mungkin membawa jumlah varian genetik yang luar biasa tinggi yang meningkatkan risiko mereka. Beberapa dari gen ini memengaruhi bagaimana sel saraf atau neuron berkomunikasi satu sama lain, sementara yang lain memengaruhi bagaimana seluruh wilayah otak berinteraksi. Dalam beberapa kasus, risiko tinggi ASD dapat dikaitkan dengan gangguan genetik yang sudah dikenal, seperti sindrom Rett atau sindrom X-Rapuh. Namun, untuk sebagian besar kasus autisme, risiko ini disebabkan oleh banyak perubahan kecil di berbagai wilayah DNA yang bekerja sama dengan banyak gen lain dan faktor lingkungan untuk menyebabkan autisme, bukan oleh satu gen tunggal. Data yang tersedia secara konsisten menunjukkan bahwa autisme adalah gangguan multifaktorial yang sangat kompleks, di mana faktor genetik dan lingkungan berinteraksi secara signifikan. Ini bukan hanya tentang gen atau lingkungan secara terpisah, tetapi bagaimana keduanya saling memengaruhi. Meskipun ada data genetik yang kuat yang menunjukkan heritabilitas tinggi 60-90% atau bahkan lebih dari 90%, data lain juga secara eksplisit menyebutkan faktor lingkungan prenatal, perinatal, postnatal sebagai kontributor risiko. Bahkan, satu sumber menyatakan bahwa faktor genetik hanya menyumbang 35-40%. Dengan sisanya 60-65% karena faktor lingkungan. Perbedaan angka ini tidak bahwa salah satu data salah, bahwa model etiologi ASD adalah interaksi yang rumit. Faktor lingkungan dapat memengaruhi perkembangan otak pada periode prakehamilan, saat lahir, dan pasca kelahiran. Faktor-faktor ini, meskipun tidak selalu menjadi penyebab langsung, dapat meningkatkan risiko terjadinya ASD. Faktor prenatal selama kehamilan. Usia orang tua yang lebih tua, terutama usia ayah, telah dikaitkan dengan sedikit peningkatan risiko autisme. Paparan prenatal terhadap polusi udara atau pestisida tertentu. Infeksi yang dialami ibu selama kehamilan, seperti rubella, cytomegalovirus, dan influenza, telah dikaitkan dengan peningkatan risiko ASD. Infeksi saluran kemih prenatal juga merupakan faktor risiko. Kondisi kesehatan ibu, obesitas maternal, diabetes, atau gangguan sistem kekebalan tubuh. Pendarahan abnormal dan preeklampsia selama kehamilan juga telah diamati. Penggunaan obat-obatan tertentu selama kehamilan seperti asam valproat yang digunakan untuk mengobati epilepsi dan gangguan bipolar telah diselidiki sebagai faktor risiko potensial. Tingkat stres yang tinggi pada ibu selama kehamilan, diet dan status gizi ibu selama kehamilan seperti asupan asam folat dan asam lemak omega-3 yang tidak memadai juga dapat berperan. Faktor perinatal selama persalinan. Kelahiran prematur sebelum 37 minggu kehamilan atau berat lahir sangat rendah. Komplikasi selama persalinan yang menyebabkan kekurangan oksigen pada otak bayi atau hipoksia asfiksia. Persalinan yang sulit atau lama. Jenis persalinan tertentu seperti operasi keiser juga telah dicatat. Kebutuhan resusitasi kardiopulmoner atau inkubasi setelah lahir. Faktor postnatal setelah kelahiran, infeksi pernapasan pada bayi, paparan toksin lingkungan seperti logam berat timbal dan merkuri dan polutan udara, pengalaman stresor di awal kehidupan, nutrisi pasca kelahiran seperti pola menyusui juga telah diteliti. Penting untuk membedakan antara faktor risiko dan penyebab langsung.
Banyak faktor lingkungan yang diidentifikasi adalah penanda dari proses atau peristiwa yang muncul di awal periode perkembangan, bukan penyebab tunggal. Peningkatan risiko tidak sama dengan penyebab. Paparan terhadap faktor risiko tidak menjamin perkembangan ASD, dan faktanya, sebagian besar individu yang terpapar tidak akan mengembangkan kondisi tersebut. Autisme adalah gangguan neurobiologis perkembangan poligetik yang melibatkan banyak sistem organ, meskipun sebagian besar melibatkan disfungsi sistem saraf pusat. Bukti ilmiah mendukung autisme sebagai gangguan korteks asosiasi, baik neuron maupun proyeksinya. Secara khusus, ini adalah gangguan konektivitas, yang tampaknya terutama melibatkan konektivitas intrahemisferik di dalam satu belahan otak. Studi pencitraan juga secara konsisten menunjukkan adanya pengurangan ukuran korpus callosum, struktur utama yang menghubungkan kedua belahan otak. Patologi ASD seringkali melibatkan mutasi genetik dan epigenetik yang memengaruhi interaksi dengan faktor transkripsi dan proses kromatin remodeling dalam kompleks neuron otak. Selain itu, sel glial seperti astrosit dan mikroglia yang merupakan sel pendukung di otak juga memainkan peran penting dalam ASD. Mereka memengaruhi fungsi sinapsis sambungan antar neuron dan peradangan otak. Banyak faktor risiko genetik dan lingkungan yang telah diidentifikasi memengaruhi aspek-aspek penting dari perkembangan otak awal. Hal ini menunjukkan adanya jendela kritis selama masa kanak-kanak awal, di mana otak sangat rentan terpengaruh yang dapat menyebabkan ASD. Namun, pada periode yang sama ini, otak juga sangat responsif terhadap intervensi. Konsep plastisitas otak, yaitu kemampuan otak untuk mempelajari keterampilan baru dengan cepat, sangat relevan di sini. Jika perkembangan otak awal adalah periode di mana faktor risiko memiliki dampak terbesar, maka periode yang sama ini juga merupakan waktu terbaik untuk intervensi. Kerentanan dan responsivitas otak saling terkait. Pemahaman ini memperkuat argumen untuk deteksi dini dan intervensi segera. Penting untuk mengatasi mitos dan kesalahpahaman yang beredar luas mengenai penyebab autisme. Salah satu mitos yang paling persisten adalah hubungan antara vaksin dan autisme. Meskipun autisme sering didiagnosis sekitar waktu anak-anak menerima vaksinasi rutin, dekade penelitian ilmiah telah secara konsisten mengkonfirmasi bahwa vaksin tidak menyebabkan autisme. Organisasi kesehatan terkemuka seperti Centers for Disease Control and Prevention atau CDC menyatakan bahwa studi terus menunjukkan bahwa vaksin tidak terkait dengan ASD. Vaksin memainkan peran penting dalam melindungi anak-anak dari penyakit serius yang dapat mengancam jiwa. Tidak ada studi ilmiah yang mendukung klaim bahwa vaksin menyebabkan atau memperburuk penyakit mitokondria, yang kadang-kadang dikaitkan dengan regresi pada beberapa individu autistik. Autisme adalah kondisi yang sangat kompleks dengan penyebab multifaktorial yang melibatkan interaksi genetik dan lingkungan. Penelitian terus berlanjut untuk memahami mekanisme yang mendasari ASD dan mengembangkan intervensi yang lebih efektif. Pemahaman tentang jendela kritis perkembangan otak menekankan pentingnya deteksi dini dan intervensi segera. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang autisme, kita dapat memberikan dukungan yang lebih tepat dan efektif bagi individu dengan ASD dan keluarga mereka. Mari kita terus mendukung penelitian berbasis bukti dan menghindari informasi yang tidak akurat tentang autisme. Terima kasih telah menyimak penjelasan ilmiah tentang asal-muasal dan penyebab autisme. Jangan lupa subscribe dan share video ini untuk menyebarkan informasi yang akurat.